Hey, what is up YouTube? Gue Brody Balo, dan sebelum kita ngomongin topik kali ini, gue pengen recap beberapa topik yang udah gue bahas dalam video sebelumnya. Pertama, kalau kita mau membakar lemak dan dapetin six pack, itu kita harus mengikuti diet yang ada defisit kalori. Jadi makanan di bawah kebutuhan TDEE agar lemak terbakar dan six pack kelihatan. Kalau kita mau menaikkan berat badan dan membuat otot, kita harus mengikuti diet yang makannya di atas kebutuhan TDEE atau caloric surplus, jadi lebih banyak. Dalam dunia fitness, naikin berat badan itu disebut bulking, getting big. Bahasa gaulnya kalau bakar lemak itu disebut cutting, gunting, ngebakar lemak. Dan dalam video kali ini kita bakal membahas Loh, bro, kalau mau bakar lemak harus kekurangan kalori. Kalau mau bikin otot harus kelebihan kalori. Gimana bisa dua-duanya? Kuncinya tuh di protein. Emang benar, misalnya kalau kita mau naikin berat badan dan bikin otot, idealnya makan kalorinya di atas kebutuhan, supaya naik beratnya lebih cepat. Tapi, asal lu dapat protein yang cukup, 1,5 gram untuk setiap kilogram berat badan, dan latihannya fokus tambah kuat, dan tetap ada sedikit defisit kalori, badan lu akan tetap bisa membuat otot dan membakar lemak. Percaya atau enggak? Semakin banyak lemak di badan lu akan bisa membakar lemak dan bikin otot bersamaan lebih efektif. Jadi kalian orang-orang gendut, gembrot, buntal, berisi, buncit, bahagialah. Dan prinsip ini tuh juga berlaku untuk orang-orang yang tergolong skinny fat. Misalnya lu masih pemula dalam dunia fitness, dan lu masih buncit perutnya, trust me, lu masih bisa ngebakar lemak dan bikin otot bersamaan. Bro, maksudnya pemula apa sih? Misalnya gue mau jelasin pemula fitness itu agak susah. Tapi, menurut gue, pemula dalam fitness itu belum tahu program latihan yang bagus itu gimana. Program latihan yang bagus tuh, kalian harus melatih seluruh badan minimal 2 kali seminggu. Dan program latihan harus fokus tambah kuat. Misalnya kalian sudah mengikuti program latihan yang setidaknya 3 kali seminggu, rutin, disiplin, nggak pernah bolong selama 6 bulan, berarti kalian udah bukan pemula. Misalnya kalian nggak bisa yakin ngomong 6 bulan disiplin terus latihan, that means you're still a beginner. Pemula dalam dunia fitness tuh bisa dibilang masih banyak belajar kan ya. Jadi dia akan mengalami apa yang sering disebut sebagai beginner gain. Fase awalnya badannya tuh masih adaptasi dengan jenis-jenis gerakan baru. Jadi kita cepet tambah kuatnya. Misalnya kalian pakai program latihan yang bagus, bisa jadi setiap minggu bench press-nya terus bertambah 2 kg, 2 kg, squat dan deadlift-nya juga. Si pemula itu pasti masa ototnya juga lebih sedikit. Dan semakin banyak otot di badan kita, semakin susah nambah otot lagi. Coba lihat dah grafik ini. Nih, orang yang latihannya tuh baru sekitar 1 tahunan masih bisa bikin 1 kilogram otot tiap bulan. Kalau latihannya udah lebih lama, makin susah. Inilah alasannya kenapa orang yang masih pemula dan banyak nyimpen lemak bisa makan diet yang defisit kalori, tinggi protein, bisa ngebakar lemak, dan bikin otot di saat yang sama. Misalnya ada seseorang yang tergolong berpengalaman dalam dunia fitness, dan dia gendut tapi, contohnya ya powerlifter yang gendut lah. Nah, dia kalau misalnya diet, kemungkinan besar nggak bakal bertambah massa ototnya. Misalnya dia terlihat lebih keren, itu lemaknya saja kebakar, bukan berarti dia menambah massa otot. Jujur aja, bikin otot itu nggak gampang, butuh waktu. Semakin banyak lemak yang ada di badan lu, bakarnya juga lebih gampang. Dan semakin sedikit lemak yang ada di badan lu, bakarnya lebih susah. Lemak itu sebenarnya nggak jahat. Lemak itu fungsinya sangat banyak dalam tubuh ya. Pertama, lemak itu fungsinya simpanan energi. Tapi lemak itu juga memiliki banyak peran dalam dunia hormon. Lemak itu mengeluarkan hormon-hormon yang berfungsi dalam metabolisme tubuh sebenarnya. So, fat isn't actually evil. That's why semakin sedikit lemak di tubuh, badan kita akan lebih melawan proses pembakaran lemak itu. Nah, misalnya kalian itu tergolong kurus, ya. Coba lihat artikel di bawah gua yang ngebahas tentang sebaiknya gua cut atau bulk dulu. Misalnya BMI lu di bawah 19, itu lu tergolong kurus. Dan saran gua, lu naikin berat badan dulu. Susah kalau misalnya lu mau ngebakar lemak dan bikin otot di saat yang sama. Mendingan lu fokus bulking dulu, dan saran gua lu nonton video ini. Bro, gue yakin gue bukan pemula, gue udah latihan lama banget soalnya. Misalnya lu sudah lama latihan,
jujur aja, akan jauh lebih susah untuk membakar lemak dan bikin otot di saat yang sama. It's not impossible, but it's gonna be much harder dibandingkan dengan orang yang pemula dan buncit. Kita bisa memakai prinsip yang sama, yaitu defisit kalori dan proteinnya banyak dengan latihan yang fokus tambah kuat terus. Tapi terimalah kenyataan bahwa kalian tidak akan mengalami peningkatan otot sebanyak si pemula. Dan kalau gue boleh jujur, ngejelasinnya di YouTube agak bakal sulit ya, karena sangat banyak, dan metode pembuatan diet dan latihannya itu cukup komprehensif. Salah satu topik yang sering ditanyain contohnya adalah carb cycling dan refeeds. Maybe one of these days gue bakal membahas topik itu. Tapi sekarang gue pengen fokus ke topik-topik yang beginners dulu. Singkatnya begini, misalnya kalian fokus ngebakar lemak dan menaikkan berat otot di saat yang sama, yang paling penting itu tetap harus ada caloric deficit. Bayangin, dalam 1 bulan ini, lu membakar 3 kilogram lemak. Tapi di saat yang sama, lu membuat 1 kilogram otot. Kalau kita hitung, berat badan lu akan tetap turun 2 kilogram. Tolong dimengerti bahwa lu tuh nggak mungkin badannya dari kayak begini langsung jadi begini. Ini butuh bertahun-tahun dedikasi. Kalau misalnya kalian masih pemula dan mengikuti program yang gue jelaskan sekarang, kemungkinan besar perubahannya bakal kayak begini. Ini contoh klien gue. Program latihannya gimana? Di deskripsi bawah udah gue tulisin program latihannya bagaimana. Latihannya hanya 3 kali seminggu dan fokusnya itu untuk tambah kuat. I call it the no bullshit beginner workout. Have a look at it. Untuk dietnya, gue juga bikinin artikel singkat yang ngebahas contoh-contoh pola makan yang bisa kalian pakai sesuai kebutuhan kalori. Dan pola makannya akan gue bagi menjadi 2. Satu, misalnya kalian beli. Satu, misalnya kalian sempat masak. Jadi sangat mudah untuk diikuti dan nggak ada alasan untuk nggak bisa ngikutin pola makan ini. Ingat ya, yang paling penting tuh pola makan ya. Latihan itu gampang. Eating clean is the hard part. Oke, that's it guys. Gue Brody Balo, semoga video ini membantu. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Oke guys, signing out. Remember to stay strong and question everything.